teman-teman, jadi kali ini kita mau bahas satu film yang menarik banget nih. Jadi film itu tentang perang teman-teman, judulnya The Post karya Steven Spielberg nih. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu nggak sih? Ya nggak sih? Boleh nggak sih? Kenalan dulu nggak sih? Harus. Oke, semuanya kenalin. Nama gua Atia Finandisha Wali Putra. Nama gue Putri Bunawasari. Nama gue Aziza Galidazia. Nama gue Lia Zafira Rizky. Gue Zama Trisonarella. Nama gue Muhammad Rizky Alfaris. Nah, langsung aja nih kita tanya pendapat mereka nih tentang film Post ini nih. Oke, dari siapa dulu nih kira-kira nih? Boleh ini. Dari siapa dulu? Zahwa aja dulu. Zahwa dulu gak sih? Coba kasih tahu Zahwa. Zahwa. Siapa dulu? Zahwa. Oke. Langsung Zahwa. Jadi film The Post itu tentang keberanian The Washington Post dalam mengungkapkan dokumen rahasia AS gitu. Pokoknya di dokumen itu isinya kebohongan AS keterlibatan di perang Vietnam. Terus ada Catherine Graham sama Ben Bradley. Dia itu pemilik The Washington Post sama pemimpin redaksinya. Nah, makanya mereka tuh menghadapi dilema buat ngungkapin atau enggak nih. Soalnya kalau diungkapin kan terlibat sama hukum dong. Pasti. Jujur Terus pasti. kalau misalnya nggak diungkapin, moralnya yang ini. Benar. Oke, akhirnya itu mereka tetap milih buat ngungkapin. Tetap milih ungkapin. Iya. Berarti berurusan dengan hukum dong. Pasti. Pasti banyak ancaman. Pasti banyak nggak sih? ancaman, bener banget. dari atas-atasnya. Coba mungkin siapa lagi yang mau nambahin gitu? Kalau bahas hak mungkin El aja gak sih? El Kayaknya aja. paham banget nih terkait Coba, hak dan El. kewajiban. El Boleh. boleh bersuara Boleh dong. Tunjukkan kemampuanmu. Hak-haknya itu kalau yang gue dapet mungkin dia lebih ke menyamaratakan anggota-anggotanya dan kewajibannya itu dia melaksanakan ya seperti melaksanakan misi kayak misi yaitu tentang di perang Vietnam dan banyak lagi yang hak-hak yang mungkin belum gua tahu tapi yang gua tahu itu dan kewajibannya yang seperti itu. Mungkin boleh habis ini ntar kita tanyakan lagi ke Aziza mungkin. Kalau dilihat dari filmnya itu kan ada hak pasti ada kewajiban. Yang Bener dimana banget. kalau kewajiban dari film ini tuh terdapat yang dimana tuh kewajiban dari seorang wartawan terhadap peliputan di kondisi lapangan tentang kebenaran yang ada di sana. Jadi si para jurnalis itu khususnya Ben Bradley atau editor memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip jurnalistik yang menyebarkan berita secara kebenaran. Jadi nggak boleh tuh ada yang hoax kayak gitu sih. Berarti hak kebebasan pers ya. Iya benar banget. Jadi tuh ada juga nih kewajiban pemerintah terhadap rakyat yang dimana nih film ini tuh mengangkat bahwa secara tidak langsung tuh secara mengkritik pemerintah yang sebenarnya tuh masih belum diterapkan dengan baik, masih ada kebohongan yang bikin masyarakatnya tuh kayak masih greget gitu loh. Karena Iya, banyak kebohongan yang nggak dibongkar gitu. Betul kan. banget. Iya. Terus siapa lagi mau nonton? Kasih lagi lah, masa? Ini kayaknya tuh ada refleksi gak sih Bu? Refleksi kasih dulu. Untuk refleksi mahasiswa sih film ini memberikan pelajaran berharga ya yang penting tentang keberanian, integritas, tanggung jawab moral dan menyuarakan kebenaran. Terus si Catherine Graham ini sama Ben Bradley kita tuh belajar untuk keputusan membela kebenaran seringkali datang dengan resiko besar. Oh jadi kalau ada kebenaran yang masih salah nih harus dilawan gitu ya ceritanya. Harus sih kita memiliki resiko yang besar. Terus kita punya nilai kejujuran juga nih tentang tanggung jawab sosial yang harus dijunjung tinggi, terutama dalam profesi jurnalisme yang memiliki peran penting bagi masyarakat. Gimana nih kalau misalnya seorang jurnalisme itu diancam oleh pemerintah untuk jangan nih melakukan penyiaran yang
sifatnya tuh krusial banget nih Mas El. Coba nih boleh pandangannya nih Mas El. Boleh dong, kasih Kasih dong. tipis-tipis aja kali Mas El. Tipis aja Mas El. Gimana tadi gimana? Misal nih, ada seorang jurnalisme yang katanya kan harus dilindungi dengan baik agar penyampaian siarannya tuh tetap asli, orisinal kan. Kalau gimana nih ada ancaman bagi si jurnalistik itu diancam nih untuk apa ya kebebasannya tuh terancam gitu. Kira-kira ada gak sih tanggapan dari Mas El sendiri? Kalau dari saya sih emang itu udah setiap tugas yang kewajiban, setiap tugas dan kewajiban manusia itu mesti kan kayak pekerjaan itu mesti punya namanya faktor resiko. Jadi kalau ketika dia bekerja di bidang seperti jurnalis, dia harus siap untuk menerima resikonya seperti apa, dan misalnya dibungkam, kalau dia dibungkam sama kayak pemerintahan yang di film tersebut, ya mungkin itu balik lagi ke dirinya, dia berani gak untuk menyuarakan lagi kalau dibungkam gitu. Benang merahnya itu ada di mental gitu. Mungkin yang saya tahu itu. Berarti kalau membahas mental menjadi seorang jurnalistik tuh banyak banget persiapan yang harus benar-benar matang ya kayak gitu. Ya. Menarik banget ternyata di film ini ya. Menarik dong. Bahan banting sekali ya ini Mas. Kalau udah menarik gak bakal dibahas dong. Iya pantas aja, makanya tuh film The Post ini menggambarkan antara perjuangan si pemerintah dengan seorang media untuk mengungkapkan kebenaran di dunia media sosial yang sifatnya tuh ini deg-degan banget tahu kalau dibahas kayak gitu loh. Menegangkan banget. Sehingga nih film ini tuh memberikan keberanian sesuatu tanggung jawab. Jadi kayak seorang penonton tuh kayak ikut merasakan hal kayak sama gak sih kayak di film. Kira-kira dari film ini kalian tuh ada gak sih yang gitu banget kayak ngambil poin-poinnya, inspirasinya? Inspirasinya itu yang penting kejujurannya, kejujuran kita untuk mengungkapkan kebenaran tentang kebohongan gitu ya gitu lah. Terus kayak tanggung jawab kita juga harus berani speak up, apa yang harus diungkapkan ke masyarakat gitu. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil lah. Ya, banyak banget kan pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Berarti kalau misalnya rahasia si suatu media ini bocor, itu kira-kira kita sebagai masyarakat tuh harus gimana nih menurut kalian nih, pandangan kalian? Harus disaring juga nggak sih? Sapi hoax gitu ya? Mana yang hoax? Gak bisa diambil mentah-mentah juga kan ya. Berarti emang nih film nih bagus banget ya buat kita. Bagus Rate-nya banget. dong, kasih rate-nya dong. Rate-nya 8 per 10 8 lah, ini keren banget. ya, 8 Nah, oke lah, 8 masih 8 oke. setengah juga masih oke. 8 setengah deh, 8 Tapi menurut kalian nih, media di Indonesia apakah sudah terbaik atau belum menurut kalian? Belum nih. Kenapa kok bisa belum? Kalau dari abang ini Putra gimana ini Bang Putra? Kalau dari gua ya, karena kalau menurut itu siaran di Indonesia tuh masih ya apa ya, masih Kurang berbobot. kurang berbobot. Ya sih kadang ada aja nih selebgram yang gak penting banget Gak penting banget tiba-tiba diundang, tiba-tiba naik, tiba-tiba Masa masuk diberitain. podcast gitu aja harus disiarkan gitu ya, jadi kayak nggak ini Perceraian, perselingkuhan dah. Kayak nggak penting gak sih? Makanya itu The Post itu mengajarkan kita mending siarin berita yang benar-benar akurat, kayak menarik. Ini tentang perperangan di suatu Vietnam yang melibatkan Amerika Serikat, kayaknya greget banget gak sih? Akurat dan berbobot. Ya itu, jadi kayak mengajarkan kita juga sebagai warga Indonesia yang baik tuh harus punya sikap nasionalisme, harus kayak siap nih sebagai generasi muda, kayak kita harus punya nih semangat buat membela negara kayak gitu. Tapi kalau dari kalian nih udah ada sikap yang membela negara belum nih dari diri kalian kira-kira? Nggak usah ditahan ya. Ini dari kayak gini aja, ini kita udah menyikapi ya sikap negara ya, kita gini cara Siap ngomong. banget, berarti kita udah bersuara ya. Udah. Mantap banget sih. Filmnya ini tuh sebenarnya udah dari 2017, tapi kita bahas lagi di 2025 alias sudah 8 tahun. Berarti ini filmnya bagus banget gak sih? Bagus Kayak dong. tiba-tiba keangkat lagi dan kita bahas kembali. Jadi Bener. sebagai generasi muda ya jangan males lah untuk menonton film-film yang udah lampau. Bisa aja diambil pelajaran kayak gitu.
Nilai-nilainya juga ya. Yang baik buat jadi pelajaran, yang buruk jadi buat pengalaman. Iya betul banget sih. Iya. Kalau sebagai mahasiswa nih, terutama nih kita nih harus lebih kritis lagi gak sih dalam menyikapinya. Apalagi kalau berita-berita yang kayak sampah gitu, janganlah, Janganlah, nggak jangan usah mentah lah. diterima. Nggak usah Kayak itu lagi. misalnya siaran TV Trans 7 Nyebut merek nih. Jangan dong. yang membahas tentang feodal. Oh, iya. Kayak gitu. Iya, tidak ada kesangkutannya dengan feodal. Sebenarnya itu tergantung kita menyikapinya. Benar banget, pandangan. Jadi kadang pensiaran di Trans 7 itu butuh disaring. Itu jatuhnya dia itu seperti kayak mengejek gitu loh. Ah, berarti pandangan dari Mas L itu mengejek lah ya. Tapi balik lagi ke pandangan masing-masing penonton lah ya. Penonton mungkin kalau ada pandangan lain boleh. Boleh sih. Boleh. Tapi sejauh ini sih film The Post ini kayak keren sih menurut gue. Kayak ya udah banyak banget nih menonjolkan hak dan kebebasan para media untuk menyuarakan kebenarannya ke publik. Yang dimana nggak semua orang berani gak sih? Terutama buat gue sendiri nih, gue masih belum berani untuk menyuarakan suara gue ke dunia publik. Benar banget. Jadi kita itu di kampus Perbanas itu nggak cuma numpang belajar dan main gitu loh. Asik Belajar dan main. banget. Kita sebagai mahasiswa itu harus bisa menyuarakan suara-suara dan menampung suara-suara yang orang-orang yang tertindas dan orang yang bungkam yang diam gitu loh. Jadi kita di kampus ini tugasnya itu nggak cuma belajar, main dan lain-lain, kerjaan tugas, tapi kita tugasnya sebagai mahasiswa itu menyuarakan suara-suara yang tertindas dan orang-orang yang lemah gitu loh. Udah gitu aja sih kalau dari saya itu. Kita juga kan sebagai mahasiswa punya hak dong untuk menyuarakan hal-hal yang sedikit melenceng gitu lah ya, seperti yang sudah-sudah tentang apalagi demo-demo yang di DPR itu kan suara mahasiswa juga paling dengar kan ya. Berarti banyak perubahan lah, banyak banget ya. Ternyata nih film The Post tuh mengajarkan kita di dunia yang sekarang ini, yang ternyata baru ngerasain nih. Iya. Kan waktu 2017 mungkin kita masih ya SD, SMP yang masih kurang buta ngerti lah. nonton film Apa cuma itu media sosial, apa Namanya itu Doraemon. Iya itu banget kan. Jadi mana ngerti ya kan tentang perang Indonesia zaman bahla pun belum semuanya tahu kan. Taunya SpongeBob sama Patrick. Film-film kartun itu ya. kartun doang kan. Kartun-kartun yang abstrak tapi dia punya visi dan tujuannya itu bagus gitu loh, untuk membahagiakan anak-anak kecil gitu loh. Makanya di The Post ini juga yang membahas hukum-hukum yang sebenarnya tuh hukum di sana apakah udah terserap dengan baik apa belum. Kalau di Indonesia sendiri kan kalian tahu lah Ya, hukumnya YPPA lah. ya, yang Itulah. Di Indo, Adalah. di Indo yang saya tahu hukum itu tuh ada PAIH. Apa itu mas? Pengantar, banget nih. pengantar ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum. Oh, baru tahu. Jadi ada singkatannya Baru. PIH gitu, Oh, PIH. pengantar ilmu hukum gitu. Berarti sebagai mahasiswa walaupun bukan prodi hukum tuh harus paham juga ya tentang hukum-hukum di Harus Indonesia. dong. Kan mahasiswa udah harus kritis dong. Tapi di atas maha ada dewa, dewa itu dosen. Gitu. Wih, kelas banget, sungkem ih. Bahasannya mulai panas nih. Panas nih. Greget banget kayaknya. Panas banget nih. Kira-kira kalian ada gak sih yang ketertarikan pengen terjun langsung ke dunia politik, tepatnya tuh tentang ya hukum lah kayak gitu. Kayaknya lebih cocok ke sama El ya, masalahnya Kalau menurut saya kalau terjun ke politik itu mungkin untuk menyebut politik itu saya menganggap seperti lumpur-lumpur yang kotor. Waduh, tuh kotornya gimana tuh? Ya. Di sawah kah? Banyak politik-politik yang main bersih dan main licik. Oh. Jadi orang-orang sebenarnya tuh orang miskin di penjara itu karena dia ketidakpunyaan gitu loh. Nah, setidaknya kalau misalnya di Bali penjara itu cocoknya buat orang-orang kayak seperti politikus-politikus gitu. Wah, penuh dong Penuh dong. Seharusnya gitu. Seharusnya penuh ya. Iya. Sepenuh ya. paling aku penjara penuh. Jadi rata-rata itu di penjara itu banyak kan orang-orang yang miskin ya, maksudnya Terzolim ya.
Nggak ada kuasa lah ya. Iyalah, Iya. pokoknya ya karena ketidakpunyaan dan ketidakmampuan dia untuk bekerja gitu loh. Mungkin itu aja sih. Makanya perlu adanya sorotan media. Cocok banget dari film ini kan sorotan medianya tuh sangat kenceng nih ya koneksinya. Jadi mungkin kalau diterapkan di dunia tepatnya negara Indonesia mungkin sorotan medianya harus lebih kuat lagi kali ya, boleh. Suara-suara gitu, kita harus menyampaikan aspirasi sebagai mahasiswa, aspirasi orang-orang yang Harusnya harus gitu. berani. Tapi nyatanya kan enggak. Iya. Lihat aja demo kemarin kita sama sekali di berita Indonesia itu sama sekali nggak ada disiarin kan? Iya. Nyatanya. Tahunya di negara lain malah Iya. Tapi di sistem pergerakan itu ada namanya pemikir dan penggerak. Kalau pemikir itu mati, penggerak itu nggak ada apa tujuannya. Maksudnya ya udah dia gerak cuman asal gerak aja. Tapi kalau pemikirnya ada tapi penggeraknya mati, ya udah sama aja gitu. Jadi dua ini harus balance, penggerak dan pemikir. Kayak gitu ya, ternyata ribet juga ya hukum Indonesia. Kalau diterapkan di film mungkin singkat banget ya, nggak nyampe Iya. 2 jam selesai. Tapi Kayak simple banget. kayak simpel. Ternyata kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari, wah, Janggal. jangan. Banyak sih ancamannya sih kalau diterapin juga. Jujur banyak. Makanya hidup sesuai dengan kapasitas. Banyak orang yang ngomong tinggi tapi kapasitasnya segini. Siapa tuh ya? Jangan disebut. Jangan spill. Jangan spill gitu, ntar di take down podcast itu. Ngeri banget, podcast terlalu barbar Tapi banget ya. gitu kan di, Nggak ada di rem. Indonesia kan gitu kan. Banyak orang di negeri ini banyak orang pintar, tapi minim pengaplikasian, tapi minim pembuktian. Itu kata-kata hari FOMO. ini. Gila. Orang Indonesia kan kebanyakan FOMO. Jadi ya gitulah orang Indonesia tuh kayak gitu. Ya kita sebagai anak generasi Indonesia sebagai mahasiswa, yaitu saya menganggap dan nama teman-teman saya itu menganggap seperti Indonesia itu bagian dari desaku gitu. Kenapa tuh desa? Kok bisa desa? Ya. Ada desa. Karena Indonesia itu nggak cuma sekedar, menurut saya itu nggak cuma sekedar ya udah bangsa ini ya udah, negeri ini ya udah gitu. Tapi kalau kita menganggap Indonesia ini sebagai desa kita gitu, seakan-akan kita meramut dan merawat gitu. Walaupun kita udah banyak dikecewain oleh politik Indonesia gitu loh, dan pemerintah yang korup gitu. Jadi kita tetap menganggap Indonesia adalah desa. Dan ternyata di film The Post juga bukan membahas hukum juga, tetapi ekonomi juga dibahas. Wah, Jadi, ekonomi. ternyata di sana tuh filmnya nih sangat rinci ya, hukum ada, ekonomi ada, sosial ada. Jadi ya udah relate banget gak sih sama Indonesia saat ini? Iya. Makanya kita bahas kan. Makanya jiwa kewarganegaraan kita nih menonjol banget gak sih? Meronta-ronta. Abis Pantes nonton banget film. dosen kita nih ngasih saran, nonton ini bagus banget, ternyata benar Bagus. bagus. Rekomendasi tuh buat teman-teman yang The lagi Post nyari. 2017 cocok banget buat kalian. Nontonnya di mana, Kak? Coba kasih tahu ada di mana ya? Bisa jadi direbahin tuh boleh lah yang ilegal gitu. Legal yang Yang menurut kamu nggak biayanya nggak mahal. jujur janggal. Jujur janggal kalau nyaranin yang ilegal janggal. Iya, janggal. Jangan ilegal nih, jangan ilegal. Film sebagus itu harus ditonton. Iya. Coba cari aja di Google ya. Yes, benar banget. Jadi The Post itu menggambarkan mental itu menurut orang-orang mental itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya ada di mental. Asik, gila banget. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini coba mungkin bisa dicatat dulu buat penonton di rumah. Sambil dicatat. Jadi intinya Iya. benang merahnya tuh di mental. Nah, kalau mental lemah berarti hancur ya semuanya. Hancur. Benangnya putus. Karena putus. Mental itu Ya, membentuk udah. segalanya gitu. Benang merahnya di mental. Pantes aja dengan adanya mental kita harus punya tanggung jawab yang lebih nih untuk menjaga mental itu tuh jangan sampai goyah kayak gitu. Selain tanggung jawab, iman juga jangan goyah. Iman jangan goyah dong. Iman Tapi goyah. ada yang bikin goyah. Apa Apa tuh? tuh? Duit. Itu orang-orang yang munafik bilang duit itu bukan segalanya, tapi segala-galanya di duit. Aduh, mari. Siapa sih yang gak tergiur dikasih duit lebih? Iya. Kalau Zahwa kayaknya demen banget duit ya. Buat apa sih Zahwa kalau keperluan duit tuh? Jawa kalau udah urusan duit mah. Lalu langsung, Keperluan perempuan lah ya belinya. Apalagi kasih jabatan ya gitu. Dikasih jabatan. Gajinya kurang, nggak beli. Maaf buat
ini terus jangan di take down podcast ya. Makanya nih. Ini udah bahaya banget nih. Ada warning ya, sedikit Warning. Ini tuh udah demokrasi ya kan banget. depan rumah di sini. Ujung jurang ya. Ini Jujur kita gua panik nih dari tadi. enjoy aja, ini kita juga demokrasi sebagai mahasiswa bersuara, Yes. membahas. Bener. Kebetulan banget filmnya tuh relate banget gitu lah. Relate, Jadi kayak ya. nyambung. Nyambung. Kayak gitu. Ya, rekomendasi film tuh guys, akhir tahun. Tentu kalian Pos. juga Masih worth it ya dari 2017 ke Masih worth it, 2025. masih worth it. Coba kalian Lagi tonton. panas-panasnya ini Yes. bawalah. Terus kalau mau lihat film lagi, ini saran dari saya kalau mau lihat film Indonesia lucu itu dari film yang dibuat oleh Deddy Mizwar. Apa gimana tuh? Negeri ini terlalu lucu. Oh, judulnya itu. Iya, Oh, itu dibuat oleh Deddy Mizwar. Itu emang bahas gimana tuh secara singkat aja? Iya, itu membahas tentang berpendidikan dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang suka nyopet, orang-orang yang ngemis gitu loh. Jadi Jadi bisa gitu. bawa pelajaran untuk empati gitu ya. Bisa belajar empati gitu biar kalian tuh gak pilih. Kalau kalian mau lihat realitanya di Taman Ismail Marzuki itu banyak, di Cikini itu banyak gembel-gembel, apa maksudnya orang-orang yang miskin, yang tidak punya lah, yang tidak punya fasilitas gitu, orang-orang fakir miskin dan lain-lain gitu loh. Ternyata Itu film realitanya banyak di ya. situ. Banyak ya film yang Berarti orang yang bikin film Kepos ini mempunyai keberanian yang tinggi dong berarti ya. Ya, Dia bisa bahas bisa jadi. hukum, ekonomi, mengkritik hingga perperangan yang ada di Vietnam dengan adanya Amerika Serikat itu juga udah gong banget. Iya, juga pembelajaran buat kita juga kan. Dan apalagi di Indonesia itu ya perkembangan ekonominya sekarang mulai Goyah lumayan lah ya, mulai ya naik. semenjak udah ganti Menteri keuangan. sekarang udah mulai pengen stabil lah, tapi kita nggak tahu, kita nggak bisa Kita nggak bisa menilai, mengagung-agungkan terlebih dahulu. Kita tidak harus bisa melihat. menilai cepat gitu loh. Karena kan baru beberapa bulan sekian lah dia menjabat, jangan langsung nilai orang. Kalau ditanya sistem pendidikan Indonesia berkembang atau enggak, itu sangat jauh sama luar negeri. Ya pastinya dong. Tapi harus cinta juga sama Indonesia Iya guys. dong. Itu yang saya bilang itu tadi, Jiwa nasionalis. Indonesia adalah desaku. Iya, jangan sampai melupakan negara sendiri hanya karena negara lain tuh lebih wah, lebih berkembang. Karena kemarin itu Indonesia gelap gitu. Terangin pakai lampu. sekarang enggak. Justru yang kayak gitu tuh kita jangan ikut-ikutan. Indonesia gelap. Nah, itu yang saya bilang tadi, Indonesia adalah bagian dari desaku. Gimana caranya kita bisa menerangkan Indonesia kita itu seperti akan datang, misalnya terang nih, misalnya terang sekarang gelap, mungkin sekarang gelap, terus kita sebagai anak muda itu ya itu kita minta Indonesia itu seperti desaku, yaitu menerangi Indonesia yang sekarang. Sebagai penerus bangsa juga kan harus banyak menyuarakan perubahan Yes. di Indonesia ini. Kan nanti kita jadi penerus nih yang gimana kita nggak tahu nih nantinya kita jadi apa dan jadi kapan kita menjadi orang sukses, tapi harapannya Indonesia semakin berkembang lah ya, bisa menyusul negara ini Semakin membaik. dan media di Indonesia tuh harus meningkat lagi, lebih tersorot biar Iya. Informasinya juga makin banyak. benar banget. Betul. Jadi ma'iyah itu harus ada. Ma'iyah itu artinya apa? Kebersamaan. Itu nilai-nilai kebersamaan buat kita. Itu dari Emah Ainun Najib atau Cak Nun. Oh, ternyata Ilmu banyak mahal, yang ilmu mahal. gue tahu ya dari L ini. Iya, banyak sekali ya yang Itu L belajarnya dari mana kok bisa sampai mendalam gitu nih? Ya karena saya banyak berorganisasi mungkin di eksternal, kayak seperti ya ikut organisasi kayak misalnya Gemini gitu loh, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia gitu loh. Bukan Nah, dong, bukan beda. dong, beda ya. Beda tuh. Kan Gemini AI. Beda tuh, jujur beda. Kalau AI menyerang sorotan media gimana ya tuh? Serem ya? Cepat. Banyak video-video diedit yang ternyata Iya. masih belum Tapi benar. media di Indonesia juga banyak yang nggak bisa bedain. Iya. Iya. Mana yang real, mana Mana yang yang hoax, AI, ya mana? Iya, nggak tahu orang-orang yang primitif apa gimana gitu. Jadi emang harus terbuka, kritis dan bijak bermedia Iya, sosial. nggak boleh sembarangan. Kan ketikan adalah ancaman. Jadi kalau asal ngetik nih bisa aja besok
hilang. Apa Mbak Soting nih? Kan juga bisa Weh. buat orang lain pergi dari dunia loh. Hati-hati bullying ya, jangan Iya. banyak banget tuh kasus-kasus bullying di era mahasiswa itu, hati-hati banget. Jadi buat kalian nih teman-teman gue, saling rangkul nih, Saling rangkul nih. kan biar nggak kesorot media banget kalau ini. Ya begitulah kehidupan kita habis selesai nonton The Post itu. Film itu sangat memotivasi gitu. Lucu nih, lucu banget. Jeda dikit, Iya, jeda dikit. Nanti ada iklan ting ting ting. Iklan dikit, iklan Ada- dikit. Sinyal ada Iya. sponsor sedikit. Sedikit. Sponsor dari Perbanas Institute. Perbanas Institute. Mungkin yang di layar, yang kelihatan di layar nih mungkin ketawa-tawa, mungkin yang di balik layar juga ada nih yang ketawa-ketawa. Aduh. Jangan lupa masuk Perbanas guys. Seru tahu masuk Perbanas tuh seru. Kalian sama bakal jadi mahasiswa kritis kayak dia. Yes. Kayak kita semua maksudnya. Lewat Perbanas kalian bisa tahu nih perkembangan negara ini gimana lewat diskusi di kelas. Berat tuh. Ternyata dosen kita nih Update loh. update banget. Update banget. Kayak di kelas tuh FEB berasa FH. Hey. Panas ya. Panas. Temen bisa jadi musuh. Greget banget ya. Tapi nggak semua anak FH sekredit Ah, FEB. iya. Tapi itu balik lagi ke dewanya, dewa itu dosen. Jadi Kalau pembawaannya- kita sebagai mahasiswa itu nggak apa ya yang dianggap selalu kata Suhogi itu, mahasiswa itu nggak selalu jadi kerbau yang selalu salah, dan dosen itu nggak selalu benar gitu loh. Dewa itu yang nggak selalu benar. Berarti emang kebenaran itu paling tajam kalau ada kebenaran. Kira-kira teman-teman udah greget belum nih nontonin podcast kita yang Pasti penasaran kan? Penasaran banget. Makanya setelah nonton ini langsung nonton film dan langsung aja. The Post 2017 tuh gue ingetin lagi. Tuh, diingetin lagi coba. Ingetin lagi. Kalau mau yang lucunya melihat Indonesia ya itu tadi. Yes. Negeri Negeri kita terlalu lucu. Untuk Kalau mau lihat yang lebih lucu lagi ada Bang Putra. gila banget. Gila. Salting nonton. Mau yang kritis ada Bang El. Saking kritisnya koma gitu. Film judul tuh judul lagu. Oke, langsung main Perbanas teman-teman. Perbanas Institute di Jalan Kuningan. Promosi Perbanas Promosi ternyata. dikit kan udah dapat sponsor. Gila. Ada Iya, sponsor. apalagi Perbanas bisa masuk ke podcast yang sangat greget Greget banget dan panas banget dan Panas banget. pinggir jurang banget. Tapi balik lagi, kita kan lagi bahas The Post, kok tiba-tiba langsung semuanya masuk ya. Itu sangat greget sih. Bisa kemana-mana. Iya, tadi ekonomi, hukum, sosial, tiba-tiba Perbanas. Tiba-tiba Perbanas. Tapi poin intinya tuh The Post keren sih. The Post keren. jujur. Membangun Jujur. semangat kita yang masih anak-anak kaum muda gitu loh. Yang pasti di pikiran anak-anak kayak ngapain sih jadi jurnalistik? Ngapain sih jadi wartawan? Padahal Emang saat gajinya itu aman kayak gitu. Apa, Kalau tambah ngebahas kurang ya, gitu kalau ya. ngebahas gaji mah relatif lah ya. Iya. Tapi balik lagi kalau untuk menyuarakan kebenaran, menyoroti hal-hal yang detail mungkin tuh bisa kalian masuk ke dunia jurnalistik kayak gitu. Jadi nggak cuma laki-laki doang yang buat, Hai, tapi perempuan perempuan. dong. hidup, wanita yang melawan. Asik, Hidup. asik. Hidup jangan sampai Jadi mati. kita berdua nih sebagai laki-laki itu jangan seperti lato-lato. Lato-lato apa tuh? Laki-laki tolol. Sensor. Jadi gomusnya juga. Sensor ya. Jadi tahu kan lato-lato tuh bunyi berisik yang cuma bisa disenangi anak kecil gitu. Mungkin yang dewasa juga seneng karena pemikiran kayak anak kecil. Ya Selain itu itu juga lato-lato. jurnalistik nggak laki, makanya perempuan tuh berani juga jadi wartawan. Bisa dilihat waktu mudik banyak banget kan perempuan yang ada di pinggir tol untuk penyiaran dan merelakan waktunya untuk tidak ikut bersama keluarga liburan. Jadi wanita nggak bisa dipandang lemah juga guys. Di film The Post juga Katharine ini juga keren banget sih. Katharine Graham ini juga menanggung kewajiban besar sebagai pemilik surat kabar yang dimana tuh dia harus bertanggung jawab semua kebenaran yang ada. Jadi kalau misalnya berita itu bohong, bisa jadi Katharine Graham
yang kena. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau menyuarakan pun disebarkan kebenaran dapat ancamannya sangat besar ya. Iya, makanya. Jadi sebagai masyarakat juga harus pilih-pilih. Karena kalau hoax ya gitu. Jadi harus pintar memilah dan memilih ya. Dengan Harus pintar-pintar nih jadi masyarakatnya juga. jadi kita harus bukan Indonesia emas doang yang menuju Indonesia emas gitu kan. Apa Jadi kita sebagai manusia juga harus mempunyai tujuan sebagai manusia. Indonesia emas dan manusia Mas. silver. Bukan dong. Itu masuk Dicek dong, dicek. Gak boleh gitu, semua pekerjaan Jadi nih di balik layar ini nih ada pengamat jadi. Ada 2 orang pengamat di sini. Gila. Ya udah. Aduh, ternyata capek juga ya bahasnya. Capek juga ya. Tapi seru. Tapi bentar lagi nih take down. Iya. Jangan dong. Jadi harus gimana nih, kita selesain atau kita lanjut apa gimana nih? Kita udahin aja nggak Dan sih? dulu kali ya. Sebelum take down. Iya. Tapi kita harus kasih apresiasi dulu nggak sih ke para jurnalis? Itu. Respect. Applause plus. Applause plus. Oke, boleh kali ya kita tutup sekarang? Boleh dong. Ya mungkin teman-teman mungkin itu ya yang udah kita bahas lah ya, the post Hasil review kita. hasil review kita. Iya. Semoga kalian suka hasilnya. Kalau ada perkataan yang kurang mengenakan, mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Izin. Kalau masih ada kesalahan, mohon Mohon maaf. dan mohon dikoreksi Mohon juga. dikoreksi. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Karena yang sempurna punya siapa? Punya siapa Hanya tuh? milik Tuhan. Tuhan. Gak boleh milik pemerintah. Udah mungkin kita segitu Udah. aja teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Amin. Pamit. Pamit. Undur diri. Undur diri. Dadah. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.